Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan sholihah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memulai pengajian kitab Arba'in Nawawi ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah supaya kita selalu mendapatkan ridho atas apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan juga kita berharap kepada Allah agar pada hari akhir kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua, agar kita mendapatkan bagian yang sangat penting pada hari akhir nanti, menjadi ahlul jannah. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Ilah diniyah wa amalan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, para hadirin hadirat rahimakumullah, kita mengkaji pertemuan hari ini, yaitu pada hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in Nawawi. Di dalam hadis ini sangat banyak sekali syarat pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang berbagai hal. Apakah dan bagaimanakah isi dari hadis yang ke-10 tersebut? Marilah kita buka kitab kita masing-masing. Kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara as'a agbara yamuddu yadayhi ilas samai, ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu.
Rawahu Muslim. Bagaimana makna dari hadis yang ke-10 ini? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu thayyibun, baik. La yaqbalu, tidak akan diterima illa thayyiban, kecuali kebaikan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman, bima amaro, seperti apa yang diperintahkannya kepadanya. Diperintahkan kepadanya, yaitu kepada para rasul-rasul. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rasulu, hai para utusan. Kulu, makanlah kalian semua para utusan. Minat thayyibati, dari sesuatu yang baik. Wa'malu, dan beramal atau berbuatlah sholih, perbuatan yang sholih. Wa qala ta'ala, dan berikutnya Allah ta'ala juga berfirman lagi, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman semua. Kulu, kalian makanlah, minat thayyibati, dari apa yang kami berikan, kami rizkikan. Minat thayyibati, dari sesuatu yang baik, ma rozaqnakum, atas apa yang telah dirizkikan pada kalian. Tsumma dzakara, kemudian beliau Rasulullah, beliau menyebutkan, tsumma dzakara rajul, ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh. Ya, istilahnya dia setelah perjalanan maraton, yutilus safaro, perjalanan yang sangat jauh. As'asa, dengan wajah yang sangat kusut. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun,
dan kebutuhannya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Fa'anna, maka kalau begitu, kalau demikian, yustajabu lahu, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Rawahu Muslim. Saudara sekalian, dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis ini Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, yang sabdanya itu kita dengarkan, mengutip, ya, Rasulullah mengutip pada ayat Al-Quran. Ketika sebelum mengutip itu, Rasulullah mengawalinya dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik atau sesuatu yang baik. Ini sebagai sebuah kritikan kepada kita. Bagaimana kita di dalam keseharian kita harus selalu menjaga tentang perbuatan-perbuatan yang harus terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita harus melindungi perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab apa? Rasulullah SAW memberikan kritikan kepada kita dengan mengambil sebuah ayat Al-Quran yang tadi telah kita sebutkan bersama, kita bacakan bersama. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita agar kita dalam konsumsi, dalam mengambil sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita gunakan dalam aktivitas, sesuatu yang kita miliki, haruslah menjadi sesuatu yang baik. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik. Apa yang tidak baik itu? Yang tidak baik itu kalau di dalam logika hadis ini adalah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulullah. Maksudnya adalah yang sudah diharamkan, maka tidak boleh kita untuk mendapatkannya. Ada yang disebut dengan mahdoh dan ghairu mahdoh, itu ibadah itu. Perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah berupa sesuatu yang haram, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan detail. Sudah jelas dan tidak perlu perdebatan. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka hal ini harus kita jaga. Kritik Rasulullah SAW kepada kita, beliau menyebutkan ada seorang laki-laki yang suatu hari itu dilihat orang ini wajahnya kusut, ya, compang-camping begitu, pakaiannya juga lusuh, berdebu karena kelihatan dia habis perjalanan cukup jauh. Dia kemudian mengangkatkan tangannya ke langit, berdoa, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram.
maka bagaimana orang tersebut akan bisa dikabulkan? Nah, inilah saudara sekalian, berarti di dalam melaksanakan dekat kepada Allah, ya, upaya kita untuk dekat kepada Allah, kita harus berupaya untuk selalu menunjukkan kemampuan yang baik, ya, kepada Allah. Dalam hadis ini ada yang bisa kita jadikan sebagai pemicu, yaitu sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, orang yang berperjalanan jauh, itu sangat memungkinkan doa-doanya adalah mustajabah. Kemudian, kondisi yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam keadaan kusut dan berdebu, kemudian meratap dalam berdoa, berkeinginan kuat untuk meminta kepada Allah dengan menjaga sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang halal, adalah bagian dari pentingnya kita selalu diterima oleh Allah doa-doa kita. Jadi hadis ini kalau kita pahami, maka akan memberikan makna, pesan kepada kita, orang dekat kepada Allah harus berupaya untuk menyederhanakan diri, bukan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan harta yang berlimpah. Tetapi yang diinginkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah di sini adalah bagaimana seseorang berdoa kepada Allah adalah dia melepaskan semua persoalan dunianya dan dia berhadapan dengan Allah dengan berdoa dengan sesungguhnya, di mana di dalam tubuhnya tidak ada satupun sesuatu yang haram yang melekat di dalam tubuhnya, dan semuanya adalah sesuatu yang halal. Ini catatan bagi kita, sehingga dalam kehidupan kita harapkan kehidupan yang sangat cinta dunia itu harus kita kendalikan. Boleh cinta dunia, tetapi harus ada batas-batasnya. Boleh memiliki pakaian yang bagus, yang indah. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, masuk masjid, ya, masuk masjid. Ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Masuk masjid itu harus pakai pakaian yang bagus. Itu karena ada sebabnya. Karena pada waktu itu sebelum munculnya ayat Al-Quran tersebut, orang-orang kafir itu kalau melakukan tawaf masuk ke masjid di depan Baitullah itu, mereka tidak menggunakan pakaian sehelai pun, sehingga Rasulullah mendapatkan firman dari Allah yang bunyinya ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ketika masuk masjid, pakailah pakaianmu dengan yang indah-indah, yang baik, gitu ya. Tetapi ini pun harus dikendalikan, tidak boleh kemudian seenaknya. Makanya orang tawaf menggunakan pakaian ihram, mereka menggunakan pakaian yang sangat sederhana, yang tujuannya adalah di hadapan Allah kita tidak boleh mengedepankan masalah harta kita. Kita lepaskan semua dunia dan berhadapan dengan Allah apa adanya, dan kita memiliki di dalam tubuh kita adalah sesuatu yang melekat di dalam tubuh kita, tidak ada satupun yang haram. Semuanya adalah halal semua. Inilah inti dari hadis yang ke-10. Berikutnya, kita akan masuk kepada Al-Hadisul Hadi Asyara, atau hadis yang ke-11.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuri buka ila ma la yuri buk. Ya. Di dalam hadis ini An Abi Muhammad Al-Hasan, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillahi, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan cucu yang disayang radhiyallahu an. Qala, dia berkata, hafidtu, saya menghafal, mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da, tinggalkanlah, ma, sesuatu, yuri buka, yang meragukanmu, ila, ma, kepada sesuatu, la yuri buk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Da ma yuri buka ila ma yuri buka. Hadis ini diriwayatkan oleh Hasan Turmudi, ya, diriwayat Turmudi, dan dia berkata hadisnya hasan dan sahih. Ya. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, kita memahami bahwa ada yang disebut dengan sesuatu yang menjadikan kita terkhawatirkan antara sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Problemnya, kita tidak tahu asal muasal dari barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berasal dari halalkah atau haramkah, atau mengandung sesuatu yang halalkah atau mengandung sesuatu yang haramkah. Kita tidak tahu itu. Tetapi kita harus menggunakannya atau memilikinya atau memakannya. Maka cucu Rasulullah SAW, Hasan Husain, cucu Rasulullah ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu menjaga dari keraguan-raguan untuk menetapkan sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita miliki adalah berasal dari sesuatu yang betul-betul harus halal. Tidak boleh sesuatu yang meragukan. Di dalam ilmu fikih, sesuatu yang meragukan itu disebut dengan syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah keraguan-raguan seseorang untuk menyatakan bahwa sesuatu itu apakah halal ataukah haram. Batasnya tidak jelas. Di dalam usul fikih diceritakan, dibuatkan contoh, ada seekor anjing dan di situ ada tumpukan makanan. Lalu kemudian anjing itu berdiri duduk di samping cucian piring yang begitu banyak tadi. Dan ada orang yang melihat. Keraguan-raguan orang yang melihat itu adalah apakah anjing itu menjilat
dari yang namanya piring-piring tersebut, atau dia mengambil makanan bekas di piring-piring tersebut, atau tidak. Sebab kita tahu bahwa najis mughaladah, najis yang paling besar itu ya, cara mensucikannya berbeda dengan najis yang lain. Harus dibasuh 7 kali dan salah satu basuhan itu harus dicampur dengan debu. Nah, inilah yang disebut dengan syubhat. Contoh syubhat, kemamangan atau keraguan-raguan. Maka pesan yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah da' ma yuribuka mala ilama yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Jadi kalau kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Ketika yang namanya sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang anjing tadi itu menjilat, apakah menjilat piring atau tidak gitu ya, maka kita harus menetapkan keraguan-raguan kita ya, pilih salah satu, menjilat atau tidak, dilihat tidak ada bekas jilatan. Nah, kalau di dalam hadis ini, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Apa yang menjadi ketetapan hati? Yang menjadi ketetapan hati tidak ada bekasnya, tidak ada bukti bahwa anjing itu menjilat. Maka boleh menganggap piring-piring itu kita anggap tidak najis mughaladah. Tetapi kalau kita ragu-ragu dengan amat sangat, maka kita harus membasuh semuanya kepada sesuatu yang najis mughaladah, mensucikan najis mughaladah. Maka kalau kita bahas dalam sesuatu yang lain, kita bisa mengambil sebuah sikap. Yang pertama, upaya untuk menjaga perbuatan-perbuatan kita jangan sampai terjadi yang namanya perbuatan-perbuatan yang haram. Semua perbuatan kita harus terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kita harus berusaha menjaga itu. Maka di dalam ilmu tasawuf disebutkan dengan istilah wara', yaitu berupaya untuk selalu bertujuan mencari sesuatu yang halal, tidak mencari sesuatu yang tidak halal. Jadi kalau sudah diketahui, wah itu syubhat itu, maka kita menghindari, lebih baik menghindari, jangan sampai kita kemudian menerabasnya. Sebab apa? Risikonya dari hadis yang ke-10, kita tahu bahwa ada sesuatu yang haram masuk di dalam tubuh kita. Maka kita berdoa kepada Allah. Itu sangat sulit disebut sebagai orang yang mendapatkan mustajabah doa kita. Bahkan di hadis yang sebelumnya, kita telah tahu bahwa menjaga makanan dari keharaman, pakaian yang tidak haram, makanan yang tidak haram, perilaku kita yang tidak haram. Maka ketika orang itu meskipun dalam keadaan lusuh berdoa kepada Allah, maka dia akan dikabulkan oleh Allah. Sikap berikutnya adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan. Jadi keraguan-keraguan yang bertentangan dengan keyakinan. Maka keyakinannya yang harus diambil. Maka ketika ada perkara yang sudah jelas keyakinan dan ketenangan di dalam pikiran kita, maka kita harus menghilangkan keraguan-raguan itu. Harus fokus, ya. Harus fokus. Mampu untuk
menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan pada akhirnya dia akan menjadikan manusia yang terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Baik, saudara sekalian, berikutnya kita lanjutkan pada al-hadits tsanil asyara, hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i, sebagian dari tanda seseorang itu memiliki keislaman yang baik. Apa itu? Tarkuhu, dia meninggalkan mala yaknihi, sesuatu yang tidak berguna baginya. Ini bagi anak-anak muda hari ini penting sekali untuk bisa menjadikan hadis ini sebagai inspirasi kita, pengingat kita, guidance kita di dalam mengikuti aktivitas keseharian. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang. Ini tanda baiknya Islam seseorang. Apa itu tandanya? Yaitu seseorang yang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Memubadzirkan waktu, itu tidak baik. Rasulullah sangat menyayangkan jika ada orang yang dia menyatakan Islam tetapi dia menyayangkan banyak waktu yang terbuang percuma. Di era hari ini kita masih melihat banyak masyarakat kita, bahkan diri kita, menyia-nyiakan waktu kita. Waktu kita beraktivitas itu kan dalam satu hari 24 jam. Seandainya dipotong dengan istirahatnya seseorang pada malam hari sampai bangun pagi, mulai pukul katakanlah tidur mulai pukul 9 atau pukul 10 gitu ya, kita bangun pukul 3 atau pukul 4 sebelum subuh. Maka di situ sudah ada waktu kurang lebih 6 jam. 6 sampai 6 jam ya. 5 sampai 6 jam. Saya kira sudah sangat cukup sekali. Tidak perlu menambahkan waktu yang begitu panjang untuk tidur. Ya, selebihnya maka kita bisa memanfaatkan dari 24 jam yang sudah terpotong 5 jam tadi. Ya, untuk kita maksimalkan dalam beraktivitas keseharian. Aktivitas keseharian itu adalah harus memaksimalkan ibadah. Para ulama-ulama mengajarkan kepada kita, karena ibadah itu kan ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Tadi sudah saya jelaskan, ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata cara, syarat-syarat rukunnya sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, sehingga kita tidak perlu berdebat. Ibadah ghairu mahdhah itu tidak ada syarat rukunnya dan dipersilakan manusia melakukan perbuatan apa saja yang bermaksud adalah menjadi ibadah.
Seperti apakah caranya? Maka kita melakukan semua perbuatan kita harus kita niati sebagai niat ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah perhambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap ridho dari Allah. Maka dalam setiap aktivitas kita setelah kita bangun tidur, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu setelah itu kita beraktivitas, kita berdoa kepada Allah dan niatkan bahwa semua aktivitas langkah demi selangkah, titik demi titik, ya, detik demi detik, semuanya kita niati sebagai perilaku ibadah. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak menjadikan nilai ibadah. Ibadah yang seperti apa? Di dalam ilmu tasawuf dikenalkan, yang paling ringan itu adalah menggunakan hati untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia berzikir kepada Allah dengan menggunakan hatinya dalam aktivitas keseharian. Lalu di dalam hadis yang lain juga bisa kita temukan yang namanya bersolawat kepada Rasulullah. Jadi dalam keseharian kita upayakan hati kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kita bermunajat kepada Allah setiap hari itu bisa kita lakukan. Maka orang yang bisa mampu memenuhi hati dengan memenuhi hati itu dengan berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah, maka yang terjadi adalah hati seseorang itu akan menjadi hati yang bersih. Sebab dia tidak sempat untuk berpikir atau menggunakan hati itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berbuat maksiat, itu tidak mungkin dia melakukan perbuatan tersebut. Sebab dia selalu ingat kepada Allah. Dalam kenyataannya hari ini banyak anak-anak muda kita ya masih banyak yang belum memaksimalkan aktivitas kita dalam keseharian. Dalam arti, kalau dalam pendekatan ilmu ekonomi, dalam keseharian kita harus produktif. Tidak boleh menyia-nyiakan. Apalagi meninggal sesuatu yang pada akhirnya bagi kita adalah tidak ada manfaatnya. Anak-anak muda malam hari nongkrong sampai malam hanya untuk bergurau. Kemudian kalau tidak bergurau ya duduk sambil nontonin handphone ya. Kemudian nonton TikTok ya, baca Instagram temannya, update status dan lain sebagainya. Hal inilah yang harus kita cari oleh Allah kepada kita adalah waktu yang bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah dan selalu produktif. Ya. Sebab apa? Ini penting sekali. Min husnil islamil mar'i. Sebab sebelum orang-orang Islam atau identifikasi manusia-manusia yang tidak beragama Islam, keseharian mereka hanya duduk-duduk cangkruan, mereka hanya memperbincangkan orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, dan mereka bermalas-malasan. Ya, bermalas-malasan. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dikritik oleh Rasulullah. Jangan ditiru orang-orang kayak gitu. Orang Islam itu yang bagaimana? Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Tidak ada gunanya, tinggalkan. Lebih baik memilih aktivitas yang produktif yang lainnya. Hari ini sudah banyak sekali orang, anak-anak muda yang mereka produktif, ya, daripada cangkruan, daripada dia tidak memiliki pendapatan apa-apa. Mereka bekerja dengan menggunakan aplikasi
ya, marketplace itu sudah mulai muncul sebagai aktivitas yang bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk pengganti waktu yang sangat luang. Ditambah lagi ada anak-anak muda yang dia membuat konten-konten kreatif. Mereka menampilkan hal-hal yang bersifat motivasi kepada orang lain. Yang tentunya tujuan dari semuanya ini adalah manfaat, ya, manusia itu bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka dari itu, saudara sekalian, marilah kita mulai saat ini berupaya untuk selalu memproduktifkan diri kita, terutama produktif untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak anak-anak muda kita yang meluangkan waktu daripada nganggur, maka lebih baik mereka membuat produksi-produksi yang memungkinkan bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Maka kalau ini mampu dijadikan sebagai amal jariah, maka seseorang akan selalu teralirkan perbuatannya menjadi pahala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ada 3 hal seseorang itu tidak akan putus amalnya. Illa min salatin. Yang pertama, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu artinya semua perbuatan orang yang beriman. Seorang anak melakukan ibadah apapun, orang tua juga mendapatkan pahala. Jadi cara mendoakan kepada kedua orang tua minimal bagaimana? Ya kita beribadah kepada Allah, maka orang tua juga mendapatkan pahala. Apalagi mendoakan, ya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu seperti apa? Apa yang kita miliki tadi, produktif tadi, kita hasilkan untuk kemanfaatan manusia yang lain. Maka ketika dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang lain selain kita dan menjadikan kemudahan kehidupan mereka, maka ini adalah amal jariah. Yang ketiga adalah amal jariah itu sendiri, yaitu dia bersedekah, bersedekah kepada Allah, kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tujuannya adalah bagaimana mereka mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan yang sangat singkat pada hari ini, dan pertemuan hari ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengamalkan semua perbuatan-perbuatan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan bagaimana kita bisa menjadikan hamba-hamba yang muttaqin. Demikian para hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita akhiri dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Sunan Fanani. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu minkum. Allahumma fiqh ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.